10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kencang. Sekali lagi Bapak ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa. Siapa yang mau mimpin? Ahmad Ridwan, silahkan mimpin teman-temannya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasanya kita akan membaca ayat suci Al-Qur'an. Siapa yang mau mimpin? Anak Ridwan, yang lain mengiringi ya. Oke. Ya, hari ini surat An-Nasr yang kita baca. Silakan Anak Ridwan untuk memimpin teman-temannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Ini Bapak akan mengabsen kalian. Kalau Bapak minta namanya silahkan bilang hadir ya. Ahmad Ridwan, ada. Aulia Abdi Tahir, ada. Ibnu Qaim, ada. Khadijah, hadir. Maimunah, ada. Nadia Rahma, hadir. Nurul Alisa Rahma, hadir. Raihana Ridha, ada. Siti Saskiatul Husna. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini pada hadir, tidak ada yang sakit maupun yang berhalangan izin. Bapak ingin memeriksa kerapihan kalian. Silahkan berdiri. Sudah rapi. Dan selanjutnya silahkan cek di sekitar kalian masing-masing apakah ada sampah yang berserakan. Kalau ada, diambil dan ditempatkan atau letakkan pada tempat sampahnya. Ada tidak? Kalau tidak ada, silahkan. Ada ingat tentang hadis tentang menuntut ilmu? Menuntutlah ilmu dari buaya sampai tiang lahat. Artinya apa? Ada yang tahu? Kita disuruh atau diperintahkan untuk menuntut ilmu dari kecil sampai
kawin. Jadi jangan setengah-setengah dalam menuntut ilmu, harus semangat sepenuhnya ya. Oke. Masih ingat dengan pembelajaran yang telah lalu, minggu yang telah lalu? Masih ingat tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang Baik. Ada berapa jumlahnya? 99. Nah, ada 99. Tetapi yang minggu yang telah lalu berapa yang kita pelajari? Ada 4. Apa-apa saja? Ayo. Asame, Al-Ghasir, Al-Alim, sama Al-Khabir. Bapak tanya satu. Apa itu Al-Ghasir artinya? Masih ingat? Al-Ghasir, Allah Maha melihat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini Allah melihat. Ini kan lagu program belajar Pancasila. Sama-sama ya. Sambil tepuk tangan kita. Nyanyi lagi, tak lupa apanya. Semangat. Semangat ya sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya silahkan kalian berdiri dulu. Oke, kita akan melatih keputusan kalian. Jadi, kalau Bapak bilang kita, kalian harus apa? Dijawab. Kalau Bapak bilang dijawab, artinya kalian harus berjawab. Tapi tetap bernafas. Jangan nafasnya ya. Terus kalau Bapak bilang itu, maka apa? Pegang dulu. Kalau Bapak bilang benar, benar. Yang salah menjawab pertanyaan. Oke, mengerti? Silakan. Dijawab. Kita. Pegang itu. Pegang telinga. Nah. Poin. Apa itu sujud? Tahu tidak apa itu sujud? Kalau Pak tahu apa? Yang lain? Ya, silakan. Sebagai bentuk penghambakan kepada Allah.
lagi dengan itu di belakangnya. Kalau Bapak bilang hitam, berarti itu hitam. Kalau kita jauh, berarti itu hijau. Ingat, kata terakhirnya yang tadi, yang lain juga. Oke. Berarti dipakat ya. Tiga dong. Nah, api sama terus bergerak. Tadi ada sujud. Berapa sujud yang kalian ketahui? Tiga. Apa-apa saja? Syukur, tilawah, dan sujud sajadah. Sujud sahwi sama sujud tilawah ya. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari materi apa? Khadijah? Materi tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun kriteria dan tercapaiannya itu, kalian dapat memahami dengan baik perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, serta kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah terkait situasi kontekstual dengan baik secara berkelompok di depan kelas nanti presentasi. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan alur kegiatan kita pada hari ini. Kalian nanti menyimak dan mengamati video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan, dan kita melakukan tanya jawab. Setelah melakukan tanya jawab, kita bagi ke kelompok dan Bapak membagikan ke APD-nya dan kalian berdiskusi. Setelah itu lalu maju ke depan untuk presentasi dan teman kelompok yang lain menanggapi. Nah, sampai terakhir selesai lalu kita melakukan assessment dan menyimpulkan pembelajaran. Dan apa hari ini yang akan Bapak nilai dari hasil diskusinya, kerja kelompoknya, kerjasamanya, terus penilaian dari nilai pengetahuan, ya itu yang akan Bapak nilai. Manfaat kita mempelajari materi hari ini, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana cara bersyukur, bagaimana menyadari sebuah kesalahan dalam sholat, serta mendengar bagaimana menyikapi ayat-ayat sajadah. Ya, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan menyimak dan mengamati video pembelajaran. Dengarkan secara baik-baik ya. Nanti akan Bapak tanyakan tentang video pembelajaran yang Bapak tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan sujud? Ya, di dalam sholat kita pasti pernah melakukan sujud. Tetapi selain sujud yang ada di dalam sholat, kita diperintahkan untuk melakukan sujud di luar sholat, yaitu sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Ketika bersujud, kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Di awal tadi sudah disinggung mengenai sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sekarang kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dilaksanakannya sujud syukur itu adalah ketika seseorang memperoleh nikmat dan terhindar dari bahaya. Adapun hukum melaksanakan sujud syukur itu adalah sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan.
Setelah kalian menyaksikan dan mengamati video pembelajaran tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, silahkan Abdi. Informasi yang saya dapatkan adalah Ya. kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah atau terhindar dari berbagai musibah, sebaiknya atau hendaknya kita melakukan sujud syukur. Iya, benar. Jadi kita sebagai manusia apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan dan juga terhindar dari musibah, maka kita hendaknya bersyukur. Apa hukumnya sujud syukur? Sunnah, boleh dikerjakan, tapi dianjurkan untuk dikerjakan. Yang lain, siapa lagi? Ya, silakan. Informasi yang saya dapatkan adalah kalau kita ragu-ragu di dalam salat, seperti bacaan ataupun gerakan, jika kita ingat sebelum salam, maka sebaiknya kita melakukan sujud syukur. Iya, benar sekali. Sebagai bentuk rasa kesalahan kita dalam bacaan ataupun gerakan dalam salat. Selanjutnya siapa lagi yang terakhir? Silakan. Informasi yang saya dapatkan adalah kalau kita membaca atau mendengar ayat ibadah baik ketika salat ataupun di luar salat, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Iya. Apabila kita mendengar atau membaca ayat sajadah, ada berapa? Ada 15 dalam Al-Quran, dan kita sujud di tilawah, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada Tidak ada. Angkat tangan. Ya, silakan dulu. Kita berdosa jika tidak mau sujud syukur. Ya, sebelum Bapak menjawab, ada yang ingin menjawab akan? Ridwan, apakah kita berdosa? Kata Nurul, kalau kita tidak melakukan sujud syukur apabila kita terhindar dari suatu musibah ataupun kenikmatan, berdosa atau tidak? Yang lain, ada yang ingin menanggapi? Ya, kalau tidak ada, Bapak jelaskan. Tidak berdosa, karena sujud syukur itu hukumnya apa? Sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat dosa. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, silakan simak video berikut ini. Satu ya. Video yang kedua silakan simpan pengantarnya. Ya, video yang terakhir silakan amati secara baik-baik. Nah, dari tiga video tersebut, video pertama dulu, apakah ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Yang pertama, ya.
Pintar sekali, tepuk tangan. Ya, dari video pertama itu kan menampilkan bahwa dia terhindar dari kecelakaan. Mau seandainya dia tertabrak, apakah masih hidup ataupun patah tulang. Nah, maka kita seharusnya untuk sujud syukur. Terus video yang kedua tadi, apakah ada keterkaitannya? Ada Pak. Ya silakan. Video kedua terkait dengan sujud qabli Pak, karena melakukan 2 kali sujud sebelum salam pada waktu sholat dikarenakan ada keraguan dalam bacaan atau gerakan sholat. Ya, pintar, tepuk tangan. Video yang kedua ini dia melakukan 2 kali sujud sebelum salam dan setelah membaca tasyahud akhir. Artinya dia ada ketinggalan ataupun lupa dalam gerakan dan bacaan sholat. Terus video yang terakhir atau yang ketiga, ada yang mau? Ada Pak. Keterkaitannya apa? Ya, pintar. Imam dan makmum tadi melakukan sujud tilawah. Imam karena membaca, makmum karena mendengar. Tepatnya di ayat 15 surah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti paham ya? Oke. Kita membagi kelompok. Kelompoknya laki-laki, Qaim, Abdi, dan Ridwan satu kelompok. Nurul berapa ini? Tasbiyah sama Maimunah satu kelompok. Hadijah, Raihana sama Nadia satu kelompok. Bapak akan membaca doa bedanya. Silakan membentuk, nggak bisa ya, biar aja dulu, tapi secara merapat untuk menjawab pertanyaan. Dengarkan ya, arahan dari Bapak itu kan ada perintahnya di atas, tulis nama kalian, apalagi identifikasi masalah yang ada dalam cerita tersebut dan dipresentasikan ke kelas. Silakan siapkan bahan alat tulisnya seperti buku untuk menjawabnya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan langsung dengan Bapak. Tidak ada, silakan kerjakan mulai sekarang. Kalau bisa ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lain mengamati dan menyimak. Silahkan bagi semuanya. Semuanya perwakilan, bukan perwakilan, semua kelompok 1. Ya.
Di sini lebih. Silakan yang lain ya, menyimak ya dan menanggapi. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang saya dapatkan dari cerita tersebut adalah Maya merasa bangga dengan pencapaiannya dan merasa puas karena kerja kerasnya akhirnya diakui oleh dunia. Maya merasa apa yang telah dicapainya merupakan hasil usahanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Seharusnya Maya menyadari atau sadar bahwa apa yang telah dicapainya merupakan bagian dari pemberian Tuhan dan tidak boleh bersikap seperti itu. Karena tanpa ada peran dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berhasil dan hendaknya dia sebagai orang muslim melakukan sujud syukur ketika mendengarkan atau mengetahui lukisannya dipajang dan dipamerkan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Ada, silakan kelompok 2 yang mencari ya. Ketika kita sujud syukur, harusnya kita menutup aurat. Sebaiknya kita menutup aurat. Karena apa? Yang lain bisa menjawab juga temannya. Ridwan, seharusnya kita menutup aurat karena Yang menggunakan diri kepada Allah Subhanahu karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu ada adabnya ya. Yang lain ada ingin menanggapi lagi? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi. Permasalahan yang ditemukan pada cerita ini adalah di tengah-tengah sebuah sholat, pikiran Ali melayang pekerjaannya di belakang, memikirkan tanaman yang harus disiram dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Saat Ali melakukan sujud, pikirannya semakin melayang jauh. Pikirannya terbagi antara sholat dan tanggung jawabnya terhadap hewan peliharaannya. Sambil masih dalam kondisi sujud, Ali merasa agak bingung dan tidak yakin apakah dia telah membaca bacaan-bacaan sholat yang benar. Namun, Ali tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Sebagai seorang muslim, Ali hendaknya dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk agar tidak terjadi kelupaan atau ragu-ragu dalam bacaan ataupun gerakan sholat. Kalaupun misalnya terjadi kelupaan dan keraguan dalam melaksanakan sholat, hendaknya melakukan sujud sahwi sebelum sholat. Ya. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi tentang sujud sahwi? Ada? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk temannya. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok terakhir dipersilakan berpresentasi. Yang lantang ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan beberapa diskusi
Ya. Kelompok yang lain, kelompok 1 dan 2 ada yang ingin menanggapi? Ya silakan kelompok 1. Apakah sah salat kita apabila tidak melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah? Nah, apakah sah ketika kita dalam salat membaca atau mendengar ayat sajadah tapi kita tidak melakukan sujud tilawah? Apakah sah? Sah, tapi Diharuskan, dianjurkan untuk sujud tilawah. Nah, apakah sah? Sah karena sujud tilawah bukan merupakan rukun dalam Salat. tapi hendaknya kita sebagai orang mukmin melakukan sujud tilawah tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali kepada tempatnya. Apa saja yang sudah kalian pahami pada pembelajaran kali ini? Yang kedua, hal apa saja yang menarik dari materi ini bagi kalian? Dan yang terakhir, apakah ada yang belum kalian pahami tentang materi ini? Saya dijawab ya. Ya, silakan kumpul semuanya. Kita sebagai orang mukmin, orang Islam, tidak melakukan syukur ketika mendapatkan suatu kenikmatan ataupun sumber dari suatu kenikmatan. Dan hukumnya itu adalah sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Selanjutnya sujud sahwi. Nah, apabila kita terjadi keraguan dalam sholat, baik itu dalam gerakan ataupun pakaian, yakni kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Terus yang terakhir, apa sujud di tilawah. Tilawah apa? Sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat. Oke, udah mulai ya. Kita cari satu orang saja. Kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, 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 kanan. Turun bergerak. Silakan duduk semuanya. Turun menyimpulkan pembelajaran atau materi kita pada hari ini. Apa dulu? Kesimpulannya adalah kita hari ini mempelajari tentang Sahwi sama sujud tilawah. dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan ataupun mendengarkan yang kita. Kemudian sujud sahwi dilakukan ketika kita dalam keadaan sholat mendapatkan keraguan dalam jumlah rakaat sholat ataupun bacaan sholat. Dan terakhir untuk sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ada berapa? Ada 15. Tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal. Jadi waktunya untuk menjawab selama 10 menit. Silakan dijawab.
sudah? Kalau sudah, silakan. Sudah semuanya? Sudah. Terkait dengan materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, pembelajaran selanjutnya atau materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Bisa dipelajari di rumahnya ya, baik itu dari bahan buku pembelajaran ataupun di internet. Sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dan Bapak ucapkan